Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengendalian kualitas. Yaitu di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas masih dalam Seven Tools of Quality, itu tentang histogram. Adapun yang akan kita lihat dalam materi histogram ini, yang pertama yaitu definisi histogram. Kemudian yang kedua fungsi dari histogram itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah untuk pembuatan histogram. Baik, setelah kita lihat pengertian dari histogram. Histogram adalah grafik yang menampilkan berbagai periode waktu dalam bentuk batangan. Nah, tinggi dari masing-masing batang ini mencerminkan relasi langsung dari harga instrumen perdagangan pada periode waktu tertentu dan nilai dari indikator. Ini yang disebut dengan histogram. Nah, adapun kegunaannya, kegunaan dari histogram ini adalah untuk mengetahui distribusi atau penyebaran data yang ada. Kita lihat langkah-langkah pembuatan dari histogram. Ada 7. Jadi yang pertama langkahnya kita kumpulkan data. Setelah itu hitung jumlah data yang diperoleh. Jadi data yang kita kumpulkan tadi berapa jumlahnya. Kemudian kita hitung. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita tentukan rank. Rank itu adalah selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Di mana rumusnya R sama dengan XL dikurang XS. R ini rank, kemudian XL adalah bilangan terbesar, sementara XS adalah bilangan terkecil. Kemudian langkah yang keempat, hitung lebar kelas atau interval. Lebar kelas ini kita simpulkan dengan H, di mana H sama dengan R per K. R ini adalah rank tadi, rank dibagi dengan K. K adalah jumlah kelas. Ini untuk menghitung lebar kelas atau interval. Kemudian jumlah kelas ini kita peroleh dari tabel ini. Kita perhatikan tabel, misalnya datanya kecil dari 50, jumlah kelasnya antara 5 hingga 7. Kalau datanya 50 hingga 100, itu jumlah kelasnya kita buat dari 6 hingga 10. Kalau data yang kita kumpulkan dari 100 hingga 250, berarti jumlah kelasnya 7 hingga 12. Nah, jika datanya besar dari 250, itu jumlah kelasnya dari 10 hingga 20. Ini untuk menentukan jumlah kelas atau nilai K. Kemudian, untuk data itu N ya. Kemudian kita lihat langkah yang kelima. Kita tentukan batas kelas. Batas kelas itu untuk kelas pertama. Untuk batas kelas pertama, rumusnya adalah XS plus minus H per 2. Itu langkah yang kelima. Kemudian langkah yang keenam kita buatkan tabel frekuensinya. Baru terakhir kita buatkan gambar histogram dengan frekuensi sebagai sumbu vertikal dan karakteristik sebagai sumbu horizontal. Inilah langkah dari pembuatan histogram. Kita lanjut, kita lihat contoh. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah benar bahwa rata-rata karyawannya terlalu gemuk, kemudian ditetapkan bahwa data akan diambil berdasarkan besar angka selisih antara tinggi itu dalam sentimeter dikurangi dengan berat dalam kilogram. Kita lihat yang pertama, jadi langkah yang pertama itu kita kumpulkan data. Ini hasil data yang kita kumpulkan, ada sejumlah 100 data, berarti nilai N-nya adalah 100. Ini setelah kita kumpulkan, yang kedua kita tentukan nilai N-nya adalah 100. Kemudian langkah ketiga kita tentukan rank. Dalam menentukan rank, tadi telah kita bahas bahwa kalau datanya 100, kita lihat di sini ketentuannya, kalau datanya 100, itu jumlah kelasnya antara 7 dan 12. Berarti atau 50 hingga 100, di sini juga bisa. Nanti kita buat 10 karena kita buatkan kolomnya 10, barisnya 10, berarti pas datanya untuk 100. Berarti ini untuk rank kita tentukan, berarti kelasnya ada 10. Jumlah kolom 10, jumlah barisnya 10. Setelah kita salin semuanya, angka ini kita masukkan semuanya ke sini, baru kita tentukan nilai min max-nya, nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk menentukan nilai minimum, kita lihat di baris pertama. Nilai yang paling kecil di baris pertama ini, setelah kita cek adalah 77. Berarti nilai minimumnya 77. Sedangkan nilai maksimumnya, kita cek lagi di baris yang pertama ini, angka berapa yang paling besar. Berarti di sini yang paling besar adalah 115. Kita bikin 115. Begitupun baris yang kedua, sama. Hingga seterusnya sama sampai ke baris yang ke-10. Kita tentukan nilai min max-nya. Nah, setelah kita ketahui nilai min max-nya, kita
kita tentukan nilai XL. XL ini adalah nilai terbesar. Kita lihat dari maksimum ini, nilai maksimum. Jadi dari nilai maksimum ini, nilai terbesarnya adalah 124. Sedangkan nilai XS adalah nilai minimum. Kita lihat yang terkecil dari minimum ini. Jadi nilai terkecil dari yang minimum ini, dari yang 10 ini adalah 77. Berarti kita buatkan 77. Sehingga kita tentukan nilai R atau ranknya adalah XL dikurang XS. Berarti 124 dikurang 77. Jadi ranknya adalah 47. Ini sudah kita tentukan langkah yang ketiga, yaitu dalam penentuan rank. Lanjut, kita yang keempat itu menentukan lebar kelas atau interval. Untuk menentukan lebar kelas atau interval, tadi sudah diketahui bahwa N-nya adalah 100, jumlah datanya 100. Sehingga lebar kelas itu atau H, kita simbolkan dengan H, rumusnya adalah H sama dengan R per K. R ini adalah rank, berarti K ini adalah jumlah kelasnya tadi. Berarti ranknya sudah diketahui tadi 47, sedangkan K-nya adalah 10, jumlah kelasnya 10. Berarti 47 dibagi 10, hasilnya 4,7. Sehingga nilai 4,7 ini untuk lebar kelas atau interval ini kita bulatkan. Kita bulatkan menjadi 5. Kalau seandainya ini 4,4, berarti kita bulatkan menjadi 4. Karena nilainya 4,7, berarti kita bulatkan menjadi 5. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan batas kelas. Untuk menentukan batas kelas pertama, rumusnya adalah XS plus minus H per 2. XS ini adalah nilai terkecil. Nilai terkecil sudah kita ketahui tadi, yaitu 77. Kemudian H ini adalah H ini. H lebar kelas atau interval yang sudah kita bulatkan menjadi 5. Berarti nilai H adalah 5. 5 per 2. Kita bagi 2. Berarti 77 plus minus 5 per 2, 2,5. 2,5. Berarti nilai intervalnya adalah 77 dikurang 2,5, hasilnya adalah 74,5, kemudian 77 ditambah 2,5 sama dengan 79,5. Jadi intervalnya adalah antara 74,5 hingga 79,5. Ini untuk menentukan batas kelas pertama. Kemudian kita masuk ke batas kelas yang kedua. Caranya adalah untuk menentukan batas kelas kedua, nilai maksimum di batas kelas pertama itu menjadi minimum di batas kelas yang kedua. Dan untuk menentukan nilai maksimumnya, nilai minimum ini ditambahkan dengan H atau lebar kelas atau interval yang kita ketahui tadi 5, berarti 79,5 ditambah 5 menjadi 84,5. Sehingga batas kelas kedua adalah dari 79,5 hingga 84,5. Ini untuk batas kelas yang kedua. Untuk batas kelas yang ketiga, sama seperti tadi, nilai maksimum di batas kelas kedua menjadi nilai minimum di batas kelas ketiga. Ditambahkan dengan, untuk menentukan nilai maksimumnya, ditambahkan dengan nilai H, yaitu 5. Jadi 84,5 ditambah 5 menjadi 89,5. Hingga nilai interval untuk batas kelas ketiga, yaitu 84,5 hingga 89,5. Dan begitu untuk kelas yang keempat. Untuk batas kelas yang keempat berarti nilai minimumnya adalah 89,5, sehingga untuk nilai maksimumnya 89,5 ditambah 5, yaitu menjadi 94,5. Itu untuk batas kelas yang keempat. Begitu seterusnya sampai batas kelas yang ke-10. Inilah langkah yang untuk menentukan batas kelas. Langkah yang kelima dalam histogram. Nah, masuk kita ke langkah yang keenam, kita buatkan ke dalam tabel frekuensi. Itu ada 10 tadi, kita buatkan nomornya 1 hingga 10. Kemudian ini kelas, batas kelasnya kita buatkan yang 74 ini, 74,5 hingga 79,5. Kemudian batas kelas kedua 79,5 dan seterusnya. Kita masukkan ke batas kelas ini, ke tabel yang kedua, ke kolom yang kedua. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu menentukan titik tengah atau T. Untuk menentukan titik tengah ini adalah 74,5 ditambah 79,5 kita bagi 2, hasilnya 77. Ini untuk titik tengah. Kemudian kita lihat jumlah datanya yang antara 74,5 hingga 79,5. Ada berapa di data yang tadi? Nah, di sini kita lihat. Ada berapa yang 74,5 hingga kita cek satu persatu. Di sini kita temukan ada berjumlah 3. Begitu juga dengan yang kedua, dari 79,5 hingga 84,5, batasnya 84,5. Ada berapa datanya dari data ini? Kita lihat, kita cek. Berarti di sini ada 5. Berarti kita buatkan ini jumlah, kita hitung. Kemudian frekuensi, kita buatkan frekuensinya. Ini skornya. Di sini 3, ini 5 dan seterusnya.
sampai ke kelas yang ke-10. Berarti jumlah frekuensi ini nanti kita jumlahkan. Totalnya harus 100 karena data tadi 100. Kalau seandainya datanya di sini total frekuensinya tidak 100, berarti ada kesalahan. Ya, berarti harus dicek lagi, harus lebih teliti. Ini untuk langkah yang ke-6. Selanjutnya baru langkah yang terakhir, baru kita bisa menentukan grafik histogram. Baru kita bisa membuat grafik histogram. Nah, untuk membuat grafik histogram ini akan kita coba nanti di praktikum pengendalian kualitas. Ya, untuk kali ini mungkin cukup ini untuk pembahasan tentang histogram. Terlebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.